Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UI Imam Bonjol Padang bertekad menjadi universitas Islam yang kompetitif di ASEAN pada tahun 2037. Menghasilkan sarjana yang berkarakter, kreatif, mandiri, berilmu, dan berbudaya. Dari UI Imam Bonjol Padang untuk Indonesia yang bermartabat dan berbudaya. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Islam yang memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagai universitas Islam tertua di Sumatera Barat, UIN Imam Bonjol Padang bertekad menjadi universitas Islam yang kompetitif di ASEAN tahun 2037. Lahir sebagai pendidikan tinggi Islam yang membuka cakrawala dunia dengan menyemai calon-calon pemimpin bangsa, menjadi wadah bagi peradaban cendekiawan muda yang beriman, berilmu, dan berbudaya. Kampus UIN Imam Bonjol Padang terletak di 3 lokasi di Kota Padang. Kampus 1 terletak di pusat kota Jalan Sudirman, Kampus 2 di Jalan Profesor Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Kampus 3 di Sungai Bangek, Kota Tangah, Padang. Untuk meningkatkan mutu lembaga sebagai pendidikan tinggi Islam, UIN Imam Bonjol Padang juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Mari bergabung di UIN Imam Bonjol Padang, mewujudkan mimpi bersama sembari menikmati berbagai pengalaman di sini dan merasakan pesona kekayaan Sumatera Barat.
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam tertua di Sumatera Barat mempunyai cita-cita untuk menghasilkan sarjana yang beriman, berilmu, dan berbudaya. Dalam bidang publikasi ilmiah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang berupaya untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan ilmu pendidikan dan pengetahuan. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, berintegritas dan akuntabel menjadi tujuan UIN Imam Bonjol Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dari Kamboja. Milan tikrong Minangkabau, puna nyunan cetikrong kung seam, puna tikrong kung sebangai lam penjadi lebih ini. Puna hai ya kung kan babentaka suksa kuliah di ini ai mai hau. Senang berkuliah di sini karena Minangkabau terkenal dengan makanan khas dan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putra, Bupati Tanah Datar. Saat ini bersama anak-anak KKN dari UIN Imam Bonjol, Kota Padang. Anak-anak ini sedang membantu UMKM di Kabupaten Tanah Datar. Salah satu produk mereka dengan kemasan yang sangat baik, namanya Raki Maco Mekar. Rasanya sangat enak sekali. Saya mengajak seluruh masyarakat Tanah Datar dan Sumatera Barat untuk mencoba Raki Maco Mekar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Lokasi kampus yang dekat dengan alam membuat kita setiap harinya menikmati pemandangan yang indah. Nah, selain mempelajari ekonomi konvensional, kita juga mempelajari sistem perekonomian syariah demi kemaslahatan umat. Di Fakultas Sains dan Teknologi ini, kami tidak hanya diajarkan nilai-nilai keagamaan saja. Di sini, kami juga diajarkan agar terampil dan profesional dalam bidang sains dan teknologi. Sehingga kami mampu berkarya dan berinovasi berdasarkan kreativitas dan pengembangan diri yang tetap dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. أولا أريد أن أتحدث كيف نحن نتعلم في اللغة العربية خصوصا بكلية الأدب. هو مثلا ثلاثة دراسة. الأول كيف نحن نتكلم بلغة عربية جيدا، وثانيا كيف نحن ندرس المخطوطات المقدمات، والثالثة كما عرفنا أن اللغة العربية هي لغة القرآن. Saya mengambil jurusan sejarah karena saya ingin menjadi peneliti yang kompeten di bidang sejarah dan juga menjadi anggota dari LIPI. Belajar sejarah bukan hanya tentang teori dalam ruangan, tetapi kita juga turun langsung ke tempat kejadian sejarah tersebut sehingga kita bisa menyaksikan fakta-fakta yang benar-benar terjadi dalam sejarah di masa lalu. Saya mengambil Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi karena jurusan yang ada di Fakultas Dakwah mencerminkan kehidupan di masa yang akan datang. Dididik secara perspektif keislaman dan tren perkembangan sosial sehingga mahasiswa dapat memahami integritas dan inklusif sesuai dengan keahliannya. สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดินีไฮฮัสซามาจากประเทศไทยตอนนี้ศึกษาอยู่ปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษดิฉันภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยอิมามบอนโจลปาดัง
UIN Imam Bonjol Padang terletak di Provinsi Sumatera Barat ini yang kaya akan budaya Minangkabau, yang terkenal dengan falsafah, adat besandi sarak, sarak besandi kitabullah, sarak mangatoh, adat memakai. Sumatera Barat juga kaya akan pesona alamnya, memiliki wisata religi, di antaranya Masjid Raya Sumbar, yang merupakan masjid terbesar di Provinsi Sumatera Barat, dan juga merupakan ikon Kota Padang. Arsitektur Masjid Raya Sumbar mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong, hingga penggunaan ukiran Minang sekaligus kaligrafi pada dinding bagian luar. Masjid ini terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Kemudian juga ada Masjid Al-Hakim. Masjid ini merupakan sebuah masjid yang bergaya Taj Mahal. Arsitektur bagian dalam masjid memadukan warna putih dengan pinggiran kuning kemasan, serta memiliki 5 kubah dan 4 menara yang terletak di tepi pantai Kota Padang, Sumatera Barat. Masjid Baitur Rahman merupakan masjid terindah di ranah Minang dengan arsitektur bangunannya identik seperti model bangunan Masjid Agung Sheikh Zayed yang berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Masjid ini terletak di Jalan Bypass Air Pacah kilometer 15 Kota Padang, dalam lokasi kampus Baitur Rahmah dan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Kemudian Masjid Baitul Hikmah, masjid putih nan megah ini merupakan masjid kebanggaan warga UIN Imam Bonjol Padang, terletak di Komplek Kampus 2 UIN Imam Bonjol Padang. Selain itu, Sumatera Barat juga kaya akan pesona alamnya dan memiliki beberapa ikon unik seperti Jam Gadang, merupakan menara jam yang menjadi ikon Provinsi Sumatera Barat, berada di Kota Bukit Tinggi. Menara ini dibangun pada tahun 1926 dengan ketinggian 26 meter. Istana Pagaruyung merupakan museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung, terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Bangunannya berbentuk sebuah rumah panggung berukuran besar dengan atap gonjong yang menjadi ciri khas dari arsitektur tradisional Minangkabau. Selain itu, ada juga Lobang Jepang, sebuah peninggalan sejarah berupa terowongan perlindungan yang dibangun tentara penduduk Jepang sekitar tahun 1942, berlokasi di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Taman Marga Satwa dan Budaya Kinanta berlokasi di atas Bukit Cubadak Bangkuak, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selain rumah bagi para hewan, kebun binatang ini memiliki rumah adat Minangkabau yang difungsikan sebagai museum. Lembah Harau, sebuah ngarai dekat Kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Air terjun Lemah Anai, air terjun setinggi sekitar 35 meter ini berada di tepi Jalan Raya Padang Bukit Tinggi di kaki Gunung Singgalang. Puncak Gagoan terletak di gugusan pegunungan Bukit Barisan, atau lebih tepatnya Puncak Gagoan berada di Desa Paninggahan, Kecamatan Tanjung Jujung Siri, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, di Sumatera Barat juga terkenal banyak tokoh agama yang berasal dari Sumatera Barat, seperti Rahma El Yunisia yang merupakan seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia, yang juga pendiri Diniyah Putri Padang Panjang. Syekh Muhammad Jamil Jambe merupakan satu dari 3 ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatera Barat di awal abad ke-21 yang terkenal sebagai ahli ilmu falak. Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka merupakan sosok ulama besar yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal akidah tanpa kompromi. Ia juga merupakan Ketua Majelis Taklim Ulama Indonesia pertama dan dikenal pula sebagai tokoh masyumi dan ulama Muhammadiyah. Profesor Mahmud Yunus merupakan rektor pertama UIN Imam Bonjol Padang dan juga seorang ulama bidang tafsir dan ahli pendidikan Islam Indonesia. Selain itu, pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat seperti Muhammad Hatta asal Bukit Tinggi ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia, konseptor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia.
Sultan Syahrir yang lahir di Padang Panjang ini merupakan Perdana Menteri di awal kemerdekaan dan juga pejuang pengakuan kedaulatan Republik Indonesia sekaligus pencetus utama politik bebas aktif. Haji Agus Salim lahir di Agam. Ia menguasai 7 bahasa asing dan terlibat aktif dalam diplomasi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia di awal merdeka baik sebagai Menteri Luar Negeri maupun diplomat. Tuanku Imam Bonjol seorang pahlawan pemimpin pasukan Padri. Nama Imam Bonjol juga melekat pada Universitas Islam tertua di Sumatera Barat, yaitu UIN Imam Bonjol Padang. Provinsi Sumatera Barat juga terkenal dengan olahan masakan yang begitu kaya rempah, seperti rendang, merupakan salah satu makanan yang begitu terkenal dari Minangkabau. Masakan begitu lezat ini memiliki jabatan terhormat dalam budaya warga Minangkabau. Rendang memiliki jabatan filosofi tersendiri untuk warga Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat, serta menampilkan kearifan warganya. Tidak kalah menarik, dendeng balado juga sangat menggugah selera. Masakan khas Minangkabau lainnya ialah seperti soto Padang. Soto ini biasanya disajikan dengan nasi, rasanya nikmat dan segar. Lain halnya dengan soto, makanan yang satu ini juga populer di berbagai daerah, yaitu sate Padang. Ciri khas dari sate Padang ini terdapat pada kuahnya yang penuh rempah.